apalagi sekarang daring ya. Iya. Dia banyak browsing gitu ya. Kemudian begitu browsing muncullah gitu ya gambar-gambar yang mungkin mestinya tidak layak begitu dilihat, tapi mereka kok bagus. Ini lagi dan mereka itu ahli begitu ya Bu Rahayu untuk betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita jumpa lagi di podcast Eta Hasanah ya, dalam rangka belajar asik gitu ya. Mungkin ini anak-anak ataupun mungkin bapak ibu guru ataupun warga yang menyaksikan podcast kali ini. Hari ini kita ngobrol bareng gitu ya bersama Bu Rahayu. Beliau ini adalah senior kita gitu ya di bidang IPA. Nah, tema kita pada hari ini adalah tentang sex education. Jadi mungkin tema ini lagi tren gitu ya, ataupun sepanjang masa akan tren gitu ya. Kita sapa Bu Rahayu. Assalamualaikum Bu Rahayu. Waalaikumsalam Bu Ana. Bu Rahayu hari ini seger banget ya karena beliau pakai pink gitu ya. Terima kasih. Warna kesukaan saya, mungkin juga warna kesukaan siswi-siswi ya SMP 18. Baik, kita mungkin diawali dengan ini ya Bu Rahayu tentang sex education gitu ya. Mungkin apa ya kata ini sepanjang masa tidak akan pudar begitu ya. Kira-kira apa ya Bu Rahayu? Apa perlu sih sex education ini dibelajarkan gitu pada siswa atau mungkin pada semua orang gitu? Oke, terima kasih Bu Ana. Sex education sebetulnya kalau kita mendengar kata-kata seks itu mungkin orang langsung wah gitu ya. Untuk anak-anak juga begitu. Kalau zaman dulu itu dianggap tabu Bu Ana, tetapi menurut saya dan memang perlu itu sex education untuk anak-anak. Dalam arti kita membelajarkan tentang kematangan organ reproduksinya, terutama di anak-anak SMP ini ketika dia sudah mulai menginjak remaja, balik, maka dia harus tahu organnya, peduli ya, tetapi harus tahu juga untuk melindungi dirinya. Hanya saja kalau di pelajaran IPA itu Bu Ana, kita kan pernah mengajarkan materi tentang reproduksi. Iya, kelas 9 kelas ya. 9. Itu betul-betul mendasari anak-anak ilmu itu. Saya selalu mengawali ke anak-anak itu ketika membelajarkan tentang reproduksi itu ada garis bawah bahwa ini tidak dipraktekkan ya. Kita sebagai orang IPA dalam mengajarkan suatu konsep itu memang harus tahu fakta, kemudian bisa apa istilahnya biar anak itu paham dengan cara praktek. Tetapi untuk materi ini tidak, karena ini untuk praktek itu harus ada syarat-syarat tertentu. Iya, betul. Ada norma agama yang mengatur, kemudian aturan-aturan pemerintah dalam hal ini dia sudah nikah, kemudian dengan pasangan yang sah dan dibatasi oleh umur juga. Kenapa pemerintah membatasi umur pernikahan anak? Karena di undang-undang pemerintah itu perempuan usia 19 tahun, kemudian laki-laki usianya 21 tahun, di mana organ reproduksi itu sudah matang. Kemudian kalau kita lihat di masyarakat anak SD karena sesuatu hal harus dinikahkan, itu nanti dampaknya di kemudian hari. Kita melihat banyak kasus
ada penyakit-penyakit apa istilahnya bermasalah di rahim dan lain-lain, mungkin ada kesalahan karena organ reproduksinya itu belum matang. Iya, belum saatnya digunakan iya, gitu betul, ya. Iya. Mungkin ini juga ya Bu Rahayu bahwa mungkin yang lain juga sama ya, bahwa ini harus ada usia gitu ya, ada bahwa sex education ini menyampaikannya itu sesuai dengan usianya gitu ya. Barangkali mungkin ketika bayi pun gitu ya perlu gitu ya sex education. Jadi misalnya ya anak baru lahir gitu ya, katakanlah begitu, dia harus tahu gitu ya, saya ini perempuan, saya ini laki-laki gitu ya. Atau kita juga harus, mungkin kalau yang punya adik-adik gitu ya, laki-laki atau perempuan, mereka harus kita sesuaikan gitu ya. Kalau memang dia perempuan, dia harus pakai rok katakanlah gitu ya. Kalau laki-laki, harus beginilah pakaiannya laki-laki. Sikapnya barangkali juga begitu ya. Mulai dari anak-anak mungkin perlu sex education itu memang sudah dari awal, memang kita harus sudah beri gitu ya. Jadi kalau jilbab itu dipakai oleh perempuan loh gitu ya, atau mungkin bermainnya juga beda gitu ya Bu Rahayu, untuk anak-anak begitu ya. Nah, ini khusus untuk remaja barangkali ya Bu Rahayu. Tadi sudah disampaikan ya sama Bu Rahayu bahwa ada SKB-nya ya, ketika kalau mau praktek harus ada SKB-nya gitu ya, tidak boleh gitu ya, tidak ada norma-norma tertentu gitu ya. Nah, ini kalau untuk remaja bagaimana Bu Rahayu? Mungkin ini Bu Rahayu ini juga beliau ini inspiratif gitu ya, menginspirasi juga saya gitu ya. Beliau ini orangnya halus, lembut begitu ya, dan saya ini ya terkesan dengan petuah-petuah beliau. Barangkali anak-anak ini Bu, untuk anak-anak Bu Rahayu, kira-kira apa yang bisa disarankan gitu ya pada remaja gitu ya, untuk di masa remaja ini kita sex education yang seperti apa gitu yang bisa mereka dapatkan. Iya. Kalau untuk remaja seperti anak-anak kita saat ini usia SMP, bahwa mereka itu harus tahu di dalam dirinya kalau yang perempuan itu memiliki organ-organ yang penting. Kita juga sudah mengajarkan ketika terjadi di organ itu ya, dia sudah mengalami menstruasi, kemudian ada perubahan di dalam tubuhnya itu ya, maka dia sudah harus paham apa itu menstruasi. Di dalam menstruasi itu ada istilah memang ada pelepasan sel telur ya, sel telur perempuan, kemudian dengan siklus yang tetap dalam 1 bulannya, maka dia harus tahu bahwa ketika dia menstruasi harus menjaga dirinya ya, bahwa dia itu istilahnya siap dibuahi ya Bu Ana, kalau di biologi. Kalau sudah balik gitu ya. Iya, sudah balik. Begitu juga yang laki-laki. Yang laki-laki ketika sudah balik, sudah ada perubahan di dalam struktur organ reproduksinya, dia juga siap, istilahnya siap menjadi bapak ya. Tetapi tidak boleh ya, belum boleh. Jadi kalau perempuan ya harus menjaga dirinya, jangan sampai mendekati hal-hal yang kalau itu terjadi di dalam agama kita itu dinamakan zina. Zina itu dosa besar. Nah, kemudian Bu Ana, kita tahu akhir-akhir ini kan banyak sekali ya pelecehan seksual ya, yang marak, yang kita lihat di tayangan televisi, kemudian di berita-berita. Maka itu anak-anak harus paham ya, kenapa bisa terjadi seperti itu. Banyak hal yang memicu faktor seperti itu, mungkin dia dipicu oleh penggunaan gadget Bu Ana ya mungkin. Oh iya, bisa jadi penggunaan gadget yang dia itu istilahnya harus cerdas, harus bisa menyaring mana-mana yang boleh dilihat anak-anak di usia saat ini dan mana-mana yang tidak.
ada orang-orang yang yang tidak bertanggung jawab, memang punya tujuan itu ingin merusak remaja, merusak aset bangsa dengan menayangkan situs-situs yang istilahnya gambar-gambar yang tidak layak untuk dikonsumsi anak-anak. Saya sendiri saja sebagai orang tua sudah mengalami kehidupan seperti ini, ketika mencari informasi di internet itu muncul sendiri gitu ya. Kadang kita jijik ya. Tetapi betul. Untuk anak-anak ini mungkin menimbulkan keingintahuan Awalnya dia mungkin kaget, apa ini kok ada seperti ini. Kemudian mungkin dia penasaran ya. Dia mencari dan mengakses dengan diam-diam. Nah, itu Bu Ana, menurut ilmu yang saya baca di dalam health mental ya, ilmu kesehatan jiwa anak-anak itu bisa merusak istilahnya otak ya, bisa merusak bisa otak. Digambarkan barangkali Bu Rahayu kalau gambar tadi itu dinikmati gitu ya, dalam tanda petik, bahwa kan mestinya mereka begitu lihat begitu di skip gitu lah ya, katakanlah ya, tapi ini mereka nikmati gitu ya. Mungkin ada saran itu Bu Rahayu biar mental yang mana gitu ya, otak yang mana yang bisa dirusak oleh makanya dengan ilmu ini nanti mereka ya mudah-mudahan ya mereka sadar bahwa nanti bisa menimbulkan penyakit ya. Kenapa dikatakan penyakit? Karena memang bisa merusak atau mengubah struktur dari otak. Jadi Bu Ana, ketika saya membaca bahwa akibat sering melihat tayangan pornografi itu bisa merusak 5 lobus otak. Ya, nah ini catat baik-baik ya. 5 ruang. Beda dengan narkotika. Justru narkotika itu hanya 3 lobus ruang otak, gitu ya? 3 lobus otak yang rusak. Tetapi dengan pornografi ini ternyata ada 5. Berarti betapa bahayanya. Jadi nanti dampaknya ketika anak itu melihat hal-hal yang belum pada usianya, belum pada waktunya, kemudian dia terus karena penasaran mengakses lagi, itu namanya kecanduan. Ternyata kecanduan itu tidak hanya kecanduan rokok, kecanduan narkoba, ternyata ini ada juga kecanduan pornografi. Nah, kecanduan pornografi itu merusak lobus otak yang di bagian PFC, Bu Ana. Mungkin Bu Ana nanti bisa menjelaskan. PFC itu prefrontal cortex. Itu bagian otak yang ada di atas dahi kita. Nah, otak itu otak yang mengkoordinasi manusia di dalam aktivitas sehari-hari itu. Dia bertugas merencanakan, kemudian membuat keputusan, mengendalikan emosi ya, dan lain-lain. Nah, sekarang kalau sudah rusak, maka otomatis anak itu tidak fokus, tidak bisa merencanakan apa yang akan dilakukan. Kemudian emosinya tidak bisa dikendalikan. Ya. Mungkin saya secara tidak sengaja ketika di kelas-kelas itu mengamati satu persatu anak-anak kita, ya. Itu ada yang tidak fokus, kemudian cepat marah ketika kita ingatkan. Ya, barangkali mereka ya sudah terpapar dengan hal-hal pornografi ini, Bu Ana. Bagaimana Bu Ana yang terhadap ini ya, mungkin satu hal lagi ya anak-anak, bahwa ketika menginjak remaja gitu ya, ketika kalian berubah gitu ya, dulu anak sebenarnya sudah bisa diketahui gitu ya, perubahan itu bisa diketahui karena perilakunya beda gitu ya, kemudian cara berpikirnya beda, kemudian fisiknya juga beda, Bu Rai. Sebenarnya anak-anak ini bisa mendeteksi dirinya gitu ya. Saya ini sudah sewajarnya saya harus begini gitu ya. Itu kenapa kok bisa begitu gitu ya? Karena ada perbedaan hormon gitu, Bu Rahayu. Ketika dia masih anak-anak itu hormon itu belum muncul gitu ya. Betul. Nah, setelah mereka balik ya, kalau kita
ketika nama ini ya balik gitu ya. Kalau kita kan ovulasi gitu ya kalau pada perempuan ya. Kalau pada jadi sudah ada spermatogenesis, proses ya pembuatan sperma, ada yang satunya oogenesis gitu ya, proses pembuatan ovum. Nah, itu hormonnya berbeda gitu ya. Hormon itu berbeda dari yang semula tidak ada menjadi ada. Nah, perubahan itu yang membuat semuanya jadi metabolisme itu menjadi berbeda begitu. Nah, di saat itulah mungkin pola pikir anak itu juga harus berbeda mestinya. Ya. Jadi makanya kadang remaja itu di dia jati diri ya, masih mengetahui jati diri. Nah, itu sebenarnya langkah di mana dia harus menentukan yang terbaik itu apa. Makanya semestinya butuh figur ya mereka itu. Nah, cara mencarinya figur ini yang mungkin harus disiasati gitu ya. Kalau remaja sekarang kan figurnya artis Korea gitu ya, Bu Rahayu. Nah, seberapa figur tersebut itu mempengaruhi perilakunya begitu ya, Bu Rahayu. Kayak sepertinya begitu nggih, Bu Rahayu. Iya, betul. Banyak juga yang mengidolakannya itu salah begitu ya dalam tanda petik. Sebenarnya kita tuh sudah, kalau agama sudah dituntun gitu ya, ada Nabi Muhammad SAW itu figur yang luar biasa. Tetapi buku-buku tentang beliau mungkin tidak banyak dijual gitu, atau mungkin anak-anak ini mungkin peran orang tua, peran guru gitu ya, yang harus mengarahkan dia harus mencari figur yang seperti apa gitu ya, sehingga ketika dia harus karena ini mempengaruhi banget gitu ya perilakunya siswa. Itu yang pertama ya, karena hormon berbeda sehingga fisiknya pun juga mestinya juga dalam petik tadi sudah disampaikan ya sama Bu Rahayu, harus ada maintain gitu ya, perawatan begitu ya Bu Rahayu, bahwa kadang mereka itu karena sedikit pengetahuan gitu ya tentang organ reproduksi itu ternyata nggak di luar saja gitu ya, di dalam itu juga ada, dan itu rentan sekali terhadap bakteri ya, terhadap jamur ya, terhadap virus. Nah, itu yang mungkin ini saya sarankan gitu ya pada anak-anak gitu ya, siswa-siswi SMP 18, bahwa itu pun juga harus dijaga gitu ya. Ini ya tentang fisik gitu ya. Bisa jadi ini ya, kalau ada siswa tertentu yang mungkin muncul jerawat gitu ya, Bu Rahayu. Nah, itu kenapa? Ya itu tadi awalnya dari hormon yang berubah, metabolisme berubah. Nah, dia mengendalikannya itu ya tidak siap-siap begitu. Nah, itu memang harus kebersihan itu lebih diintensifkan gitu ketika remaja. Mereka banyak bergerak, banyak beraktivitas, kemudian banyak keringat ya. Keringat itu kan lembab, menjadi lembab ya, bakteri ada di sana. Itu yang pertama tadi disampaikan Bu Rahayu ya. Nah, masalahnya anak-anak ini itu tadi Bu Rahayu, problemnya itu ketika apalagi sekarang daring ya. Dia banyak browsing gitu ya. Kemudian begitu browsing muncullah gitu ya gambar-gambar yang mungkin mestinya tidak layak begitu dilihat, tapi mereka kok bagus. Ini lagi dah, mereka itu ahli begitu ya Bu Rahayu untuk itu yang tentang otak tadi ya. Saya memang benar bahwa lobus otak itu memang sarafnya luar biasa ya, bahkan sel saraf yang paling banyak itu ada di otak. Ya. Jangankan tadi dibilang Bu Rahayu 5 lobus ya, jangankan 5 lobus, 1 lobus pun bikin error gitu ya. Betul. Nah, ini tolong ini difokuskan ya anak-anak, bahwa tadi disampaikan ada 5 lobus gitu, ada 5 tempat begitu ya. Ada 5 titik begitu ya yang merusak ketika kalian itu melihat pornografi. Nah, dan ini perlu dicatat ya, bahwa sistem saraf ya, sel saraf yang ketika rusak gitu ya, ketika di titik itu, kalau sel saraf itu adalah salah satu sel saraf yang tidak bisa diperbaiki Bu Rahayu.
Kalau sel-sel yang lain itu kan bisa diperbaiki gitu ya, tapi untuk sel saraf ini tidak bisa diperbaiki. Jadi ini harus dititik beratkan di situ ya. Ketika titik-titik itu rusak, maka sel saraf itu tidak bisa diperbaiki ya. Jadi ya sudah sampai di sini kan begitu ya. Jadi mumpung belum gitu ya, ya Bu Rahayu, mumpung belum maka kita harus mencegah, mencegah gitu ya. Demi kebaikan dirinya di masa depannya. Betul ya, jangan sampai hanya hal kecil gitu ya, tapi hanya kesenangan sesaat, tapi nanti rusak dalam perjalanan kehidupannya nanti. Dan memang Bu Ana, saya pernah juga membaca anak itu ketika melihat sesuatu yang mungkin dia kaget, kemudian menikmati, melihat lagi, browsing lagi, itu kok ada istilahnya hormon yang dopamin ya, hormon dopamin itu yang keluar ya, hormon kesenangan. Betul, ya. Kebahagiaan. Tetapi betul. ketika usianya itu memang belum matang, hormon dopamin yang sering keluar dari otaknya ya, dalam dirinya, maka nanti bisa mengecilkan volume otak. Nah, ini yang perlu perlu kita antisipasi ya. Iya, betul. Iya. Nah, kerusakan sel otak itu pernah saya baca, itu menurut ahli bedah saraf otak dari Amerika itu, Dr. Hilton, saya pernah membaca jurnalnya. Ketika anak melihat itu langsung kerusakannya itu, kalau dia sering melihat itu, kerusakan itu seperti mobil yang kena benturan keras. Nah, kita bisa bayangkan kena benturan keras, tabrakan, ya sudah rusak. Dan tadi Bu Ana mengatakan bahwa sel saraf otak itu ketika sudah rusak tidak bisa diperbaiki. Betul, maka bagian yang lain yang harus tetap kita optimalkan, kita jaga ya. Kalau sudah rusak ya sudah, sehingga nanti gimana ya kalau anak yang sel saraf otaknya rusak, koordinasinya kacau ya, dia tidak bisa mengenali dirinya sendiri ya, akan menjadi penyakit di masyarakat seperti itu. Tadi juga sudah disampaikan ya sama Bu Rahayu bahwa yang paling diserang ya ketika kita itu ini kan kita ngomongin sistem koordinasi gitu Bu Rahayu, bahwa otak itu memang jadi ini ya, jadi pusat hormon begitu ya. Ketika jadi keluarnya hormon itu yang mau nggak mau yang mengendalikan juga otak gitu ya. Nah, sehingga ya memang harus di-manage gitu ya, dia harus di-manage. Jadi ini ya mungkin ada saran Bu Rahayu bagaimana ketika bagaimana sih siswa itu ramah gitu ya menggunakan gadget. Ramah dan cerdas. Iya, betul. Ramah dan cerdas. Jadi ketika ada tayangan seperti itu ya sudah, enggak usah skip aja. Di skip aja. Harus sadar diri. Aduh, seperti ini enggak bagus gitu ya. Bagus ya. Kita melihat seperti itu juga kalau di agama kita itu ada zina. Itu juga zina mata. Zina itu kan dosa besar. Kalau orang yang sering melakukan dosa, otomatis nanti kehidupannya itu tidak bahagia. Nah, itu aja. Mengulas tentang kebahagiaan itu sebenarnya luas Bu Ana, tetapi intinya nanti kalau dia ingin bahwa kehidupan di masa depannya itu cerah ya, cemerlang ya, tolong di-manage mulai dari remaja seperti itu. Memang masih banyak Bu Ana tayangan-tayangan di internet itu yang layak konsumsi untuk remaja. Atau kalau mereka itu ingin menyalurkan ya kesenangannya, itu banyak juga wadah-wadah. Kalau di sekolah itu wadah-wadah yang menampung ya bakat-bakatnya. Jadi jangan terpuruk melihat hal yang negatif yang istilahnya nggak genah seperti itu. Ya, itu catat ya, bahwa akan merusak gitu ya masa depan gitu ya. Memang benar bahwa ini ya siswa-siswa kita itu harus bijak gitu ya, bijak cerdas tadi ya. Bijak dan cerdas. Iya, saya ini ya tertarik gitu dengan kata cerdas gitu ya. Memang begitu ya, cerdas itu dirinya sendiri begitu ya, yang harus menentukan saya harus bagaimana begitu ya. Saya
harus bagaimana. Tadi juga sudah ada hal-hal positif gitu ya. Bahagia itu tidak melulu harus yang jelek begitu ya. Iya. Jadi ada hal-hal positif yang mungkin bisa menjadikan jalur gitu ya, mereka biar tidak sibuk begitu ya, tidak sibuk dengan gadget. Misalnya ekskul ya, ekstrakurikuler ataupun ini ya Bu Rahayu, kadang saya melihat generasi sekarang itu kok ini ya Bu Rahayu, susah gitu ya untuk care gitu ya dengan lingkungan sekitar gitu ya. Bagaimana menurut Bu Rahayu ini kasus ini ya? Jadi mereka itu kayaknya lebih asik dengan gadgetnya gitu ya, sehingga bahkan dengan orang tuanya pun mungkin nggak peka begitu ya. Betul. Ya kalau saya bilang lawannya peka itu pekok gitu ya. nggak peka gitu bahwa ibu saya butuh bantuan saya gitu ya. Bapak saya lagi pulang kerja gitu ya. Mereka mungkin juga begini ya, tidak tahu ya betapa kita sebagai orang tua ya Bu Rahayu bahagianya ya ketika ayahnya pulang kerja kemudian disambut gitu ya sama anaknya, ibunya pulang kerja disambut sama anaknya gitu ya. Ini mungkin Bu Rahayu ini ya bisa memberikan ya, kenapa so anak-anak itu kayak gitu Bu Rahayu? Kayak enggak peduli ya. Betul. Ya memang kita sebagai orang tua ya, peran orang tua di masa sekarang ini menurut saya ya harus ekstra dan agak berat, terutama harus sering mengingatkan. Kemudian menanamkan norma-norma mana yang baik, mana yang tidak. Kemudian harus peduli, harus tanggap ya. Penting orang tanggap itu ketika situasi di rumah orang tuanya habis pulang kerja lelah, bagaimana menyenangkan orang tua. Nah, seperti itu merupakan suatu manajemen pada anak itu untuk membahagiakan orang tua. Itu bagian di agama kita itu ya, berbakti lah itu. Sebetulnya ini kuncinya, ketika kita sering memberikan manfaat untuk banyak orang, terutama di keluarga kita, untuk orang tua kita, sering menyenangkan orang, dia nanti secara otomatis di dalam tubuhnya itu akan merasa bahagia juga ya. Jadi tetapi kita ya memang harus sering mengingatkan Bu Ana. Mungkin kadang anak-anak kan membandingkan dengan temannya. Saya pun di rumah itu ini hanya contoh saja bahwa kewajiban anak di rumah selain belajar ya, sebagai pelajar itu harus kita beri tanggung jawab. Kita beri tanggung jawab untuk dirinya dan keluarganya. Misalkan bangun tidur ya, harus ya dirapikan kamarnya. Kemudian ada hal-hal kecil gitu ya. Kecil itu harus kita selalu mengingatkan. Kemudian ada kewajiban dengan orang tua, dengan Allah. Nah, itu harus diutamakan dulu, baru nanti membantu. Kalau mamanya masak di dapur ya sedapat mungkin ya membantu, membagi waktunya untuk bisa membantu sambil dia belajar hidup. Bahwa suatu saat nanti ketika dia berumah tangga, dia juga akan memiliki kewajiban terhadap keluarganya. Nah, itu harus kita mengingatkan Bu Ana, mengingatkan dengan cara kita istilahnya tidak menggurui, tetapi bagaimana seperti teman untuk masuk secara halus, karena anak-anak remaja itu tidak mau didoktrin ya, tidak mau didoktrin. Jadi ya kita pinternya mengolah bahasa sehingga anak itu seolah-olah tidak digurui tapi tujuannya sama. Sebenarnya banyak gitu ya, banyak kegiatan dan aktivitas gitu yang bisa dilakukan anak-anak ini untuk dirinya sebenarnya ya. Dirinya. Hanya mereka cuek, kalau saya bilang dia nggak peka saja gitu ya. Sebenarnya sudah tahu ya kalau saya membantu orang tua saya maka saya dapat keterampilan ini ya gitu ya. Jadi tidak ada waktu luang istilahnya ya. Apalagi waktunya habis untuk gadget ya. Atau contohnya main game aja ya Bu Rahayu. Main game itu tolong cerdas lah gitu ya, apa efeknya, kalau sebagai misalnya refreshing gitu ya, oke lah gitu ya, tapi seberapa lama gitu. Betul. Jadi kalau sampai berjam-jam rasanya juga kita nggak cerdas untuk memanage waktu kita gitu betul. Ya. Rasanya begitu ya. Jadi
mungkin anak-anak ini apa karena kurang kerjaan ya sehingga dia bilangnya mager gitu ya. Malas gerak apalagi gitu ya. Apalagi fasilitas sekarang itu dipenuhi gitu ya. Kita ndak usah keluar rumah pun kita sudah bisa mendapatkan ini. Tapi ingat bahwa keterampilan itu tidak akan kita dapat ya ketika kita tidak mengerjakannya gitu. Jadi misalnya katakanlah sholat aja ya, sholat 5 waktu katanya ya. Kenapa sih kok agama menyuruh kita sholat 5 waktu? Kita tuh harus berpikir cerdas gitu ya. Oh, itu paling tidak kita diingatkan gitu ya. Otak kita tuh diingatkan untuk refreshing ya, untuk slow gitu ya ketika kita sedang sholat. Nah itu kan kadang cuek gitu, anak-anak itu sudah dengar azan tapi nanti akhirnya tidak gitu ya. Sebenarnya itu sudah salah satu cara merefreshingkan otak itu adalah dengan sholat, dengan ngaji gitu ya. Rasanya sudah itu sebenarnya sudah ada gitu, di alam itu sebenarnya sudah ada yang mengingatkan dia gitu. Tapi mereka saking cueknya gitu, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Iya. Begitu. Sebetulnya kita bisa memanage diri kita ya. Istilahnya sinyal-sinyal tubuh kita itu merespon. Anak-anak misalkan sekarang daring ya. Contohnya daring. Sudah tahu jadwalnya. Kemudian dia bangun kesiangan. Nah, kalau mereka ketika istirahat itu mengetuk dirinya sendiri untuk bangun jam berapa, pasti tubuhnya itu akan merespon ya seperti itu. Jadi semakin sering kita membiasakan, terutama kebiasaan-kebiasaan baik, insya Allah nanti di dalam dirinya itu akan terbentuk dan akan melakukan secara otomatis. Begitu mungkin Bu Ana. Iya, mungkin ini ya Bu Rahayu, ada beberapa hal yang mungkin ingin disampaikan ke siswa kita gitu ya. Sebenarnya kalau pengetahuan itu mereka bisa dapatkan di mana saja. Iya, betul. Gitu ya. Tetapi bagaimana membentuk gitu ya, membentuk karakter mereka sehingga mereka itu nanti di sekarang ya, start mulai dari sekarang sampai nanti gitu ya, di kehidupan berikutnya itu dia menjadi pribadi yang tadi saya bilang peka gitu ya, cerdas ya. Kemudian kalau sukses itu kan bukan urusan uang gitu ya, tapi urusan memanage dirinya ya. Kebahagiaan tadi juga sudah di manage tentang itu ya, tentang dirinya begitu. Tadi Bu Rahayu kan kita sudah membahas tadi ya tentang bagaimana pengaruh itu tadi ya, pornografi ke dalam kehidupannya gitu ya. Mungkin ada yang bisa disarankan kepada siswa kita gitu ya, mulai dari awal mungkin ya tentang sex education tadi, kemudian tentang pornografi dan seterusnya. Monggo. Ya Bu Ana, mungkin ini yang bisa saya sampaikan anak-anak, remaja itu adalah masa di mana kamu nanti apa yang kamu lakukan saat ini akan sangat berpengaruh di masa depanmu. Maka kalau kalian itu melakukan penggunaan internet itu harus bijak dan cerdas. Jangan sampai merusak diri kalian sendiri. Karena kita tahu bahwa kecanduan pornografi itu ternyata merusak 5 lobus otak. Beda dengan narkoba. Narkoba hanya 3 lobus otak. Kalau kecanduan narkoba itu kita bisa obati dengan rehabilitasi ya, dengan terapi direhabilitasi. Tetapi kalau sudah kecanduan narkoba itu tidak bisa, maka dari sekarang stop ya. Stop pornografi. Masih banyak hal-hal yang bisa kalian lakukan untuk memberi manfaat pada diri kalian sendiri, keluarga, lingkungan, bangsa dan negara.
Jadi ketika kita banyak melakukan hal-hal yang manfaat, insya Allah nanti akan kebahagiaan itu akan kamu raih. Mungkin itu Bu Ana. Iya. Mungkin saya tambahkan ini ya untuk kalau ada pelajaran gitu yang membutuhkan sex education, maka silakan seperlunya saja ya, seperlunya saja membrowsing itu. Kalau ada gambar gitu ya, ada gambar yang menjurus ke sana, dibuka sedikit atau apalah gitu ya, di skip saja. Sudah ya, skip saja. Tidak perlu saja. Dinikmati, tidak perlu ditonton. Kamu nanti akan bisa apa istilahnya ketika sudah waktunya ya, ketika sudah waktunya. Saya juga berpesan untuk yang pacaran Bu Ana, pacaran. Oh iya, betul. Di agama kita itu dilarang pacaran, tetapi saya tidak memungkiri bahwa Allah itu memberikan rasa senang ketika kita pelajaran kita magnet itu, bahwa antara kutub yang tidak semenama akan tarik menarik. Kalian juga, saya yakin anak-anak yang putri tertarik pada anak yang putra itu sudah wajar, tetapi tolong bahwa itu anggap saja teman, dan harus teman itu dipakai untuk saling mengingatkan untuk kebaikan, saling memotivasi untuk meraih prestasi yang tinggi. Kalau nanti memang Allah itu menjodohkan, insya Allah akan dipertemukan sebagai pasangan suami istri. Atau begini saja ya, kayak tadi berpikir cerdas ya, kalau itu dianggap tidak benar, tidak baik untuk dirinya, ya sudah, tidak perlu gitu. Iya. Toh masih banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan gitu ya. Rasanya seperti itu. Lagian kalau usia SMP itu belum waktunya memang. Iya, mungkin memang ada rasa senang timbul tapi rasa memang senang. Harus manage untuk saling mengingatkan kebaikan, saling memotivasi untuk berprestasi. Saya rasa bincang-bincang kali ini cukup ya Bu Rahayu, dan teman-teman jangan lupa saksikan gitu ya, sampai habis ya, sampai selesai gitu ya. Dibiasakan seperti itu. Jangan lupa subscribe ya, like dan komen pada video kali ini, dan semoga bermanfaat ya buat semuanya yang menyaksikan acara ini. Dan terima kasih banyak Bu Rahayu atas Bu Ana. Ilmunya, atas petuahnya begitu ya. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.